Nah, maka gimana? Kita harus tawakal, kita harus ikhlas. Nah, itu dia buah daripada kita mengimani iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, iradat Allah Subhanahu wa taala pun tidak terpengaruh oleh iradat makhluk. Awas. Allah punya kehendak, makhluk punya kehendak, manusia punya kehendak misalkan. Kehendak Allah tidak terpengaruh sedikit pun oleh kehendak makhluk, sedikit pun. Atau misalkan makhluk berdoa mati-matian sekalipun, sampai keluar air mata darah, air mata habis, air mata darah keluar, nangis, ya Allah, berilah saya anak misalkan. Tapi Allah kalau berkehendak tidak punya anak, ya tidak punya anak. Tidak ada sedikit pun terpengaruh oleh kehendak makhluk. Paham ya kira? Allah punya kehendak, dia nggak punya anak rumah tangga ini berdua. Tapi ini makhluk ini, manusia ini berdoa, ya Allah, saya pengen punya anak, ya Allah, kasihan saya, sampai mati-matian, sampai berdoa segala macam cara dia laksanakan. Allah punya kehendak, dan kehendak Allah pasti baik terhadap makhluknya. Dan itu tidak ada terpengaruh oleh kerasnya doa makhluk, atau kerasnya ikhtiar, atau kerasnya persambungan adat misalkan. Api ini membakar, bisa menggosongkan. Bener ini pasti kalau kita pegang api itu pasti kita terbakar dan gosong dan sakit ini, nanti melepuh. Kalau Allah izinkan dia bisa membakar, kalau Allah tidak izinkan dia tidak bisa membakar. Coba aja masukin tangan kita ke sana. Tapi ini pasti kebakar, yakin Allah yang bikin gosong, bukan api. Paham ya? Nah, itu tauhid. Maka yakin dalam kita, bukan uang yang membuat perkara ini beres, bukan bos kita yang nanggung kita segala macam perkara ini beres, bukan obat yang menyembuhkan, bukan golok yang membuat luka, bukan api yang bikin gosong, bukan nasi yang bikin tenaga. Allah semuanya. Paham? Itu nasi kan, ada orang yang gak makan nasi tapi punya tenaga. Ya maksudnya makan bisa bikin tenaga. Ada orang yang gak makan tapi punya tenaga. Tapi ada orang yang makan tapi hilang tenaganya. Begitu makan langsung ngantuk. Aduh, tunduh. Ada yang seperti itu banyak. Coba habis sahur, bawahnya kan ngantuk. Harusnya jerong. Wah, gitu kan. Harusnya begitu. Dia hidup karena makan. Kalau saya nggak makan, berarti nggak hidup, saya mati. Itu pemikiran konslet. Kalau makanan yang bikin hidup, harusnya orang yang sekarat di rumah sakit, yang hampir mati tuh, yang mau mati tuh, masukin tuh nasi, masukin tuh makanan, masukin tuh obat infus, hidup lagi harusnya. Apa ini gitu kan? Tapi karena Allah yang punya kehendak dia mati dan hidup, maka makanan obat tak berguna. Coba yang orang mau mati, sakaratul maut, masukin susu, masukin infusan ditolak, nggak netes lagi. Obat keluar lagi, makanan muntah lagi. Allah punya kehendak bahwa ini sudah tidak ada rezekinya untuk dia. Masukin apapun rezeki dari orang lain, tetap nggak masuk. Nah, itu Allah punya kehendak. Maka jangan coba-coba mengatur urusan Allah. Atur urusan kita. Apa itu urusan kita? Ibadah kepada Allah. Paham? Ibadah kepada Allah, bukan ngatur urusan rezeki. Ya tetap aja kalau kita nggak kerja nggak makan. Itu keyakinan yang konslet. Kalau punya keyakinan seperti itu dibawa mati, naudzubillah, su'ul khotimah itu. Punya keyakinan bahwa Allah yang bukan Allah yang menghidupkan, bukan Allah yang mematikan, bukan Allah yang memberi rezeki. Bahaya deh. Punya keyakinan kerjaan saya ini, kalau saya nggak kerja nggak makan, kalau makan nggak hidup saya. Itu konslet pemikiran gitu. Konslet. Orang harusnya kalau misalnya pemikiran gitu, harusnya orang yang mau mati itu kasih makan, coba kasih gaji, harusnya hidup lagi kayak motor reng gitu, kasih bensin hidup lagi kan. Buktinya kasih makan nggak mau, muntahin. Yang kasih hidup itu Allah. Ada orang yang jarang sekali makan. Pernah cerita yang makannya itu seperempat gelas, minumnya itu gelas dibalikin, ada seperti itu. Itu makan seperti itu. Mama Kudang, guru Quran di Garut, berat dari sini 69 kilo, mengaji ke Mekah ke sana, belajar di Tanah Suci dengan ahli-ahli Quran di sana, ahli Quran. Pulang dari sana ke tanah air, beratnya dari 69 kilo jadi 45 kilo. Coba berapa? Kecil sekali badannya, kurus. Jarang makan di sana. Lapar air zam-zam. Lapar air zam-zam. Kurma 3. Coba.
Atau kemarin dikurung tentara Palestina, tentara Hamas, masuk ke dalam tanah, bersembunyi dari kejaran siapa? Tentara Israel, ditutup, rupanya ketahuan tempat masuknya itu, ditimbun di lubang sebelah sini, lubang sebelah sini ditimbun. Oh, udah ditutup. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ini berharap dia mati kelaparan di dalam, nggak ada air, nggak ada makanan. Masuk di dalam, mereka 11 hari bertahan, cuman bawa kurma yang ada di kantong, dibagi orang-orang ini yang ada di dalam ini, sekitar 25 kalau nggak salah. Mereka katakan, kami minum air sedikit-sedikit, dan tiap hari kami puasa. Makannya untuk kurma satu dibagi dua, satu untuk sahur dan satu untuk buka. Itu dia, kuat 11 hari. Itu tanda dan yakin bahwa yang memberi kekuatan dan tenaga itu bukan makanan, tapi Allah. Kalau orang sudah berpikir makan ini memberi tenaga dan kehidupan, maka dia tidak akan kuat puasa. Coba deh. Orang-orang yang perjalanan jauh, saya ada kerjaan saya berat, kalau saya nggak makan saya lapar, saya mati. Nah gitu. Kalau ngobrol orang yang berat, dulu perang Badar itu di pas bulan Ramadan, Pan. Bayangkan perang, pedang, hidup dan mati. Capeknya gimana perang nggak hidup. Tapi ada tenaga itu. Maka awas keyakinan jangan berubah. Maksudnya iradat Allah SWT tidak dipengaruhi oleh kehendak makhluk. Persambungan adat. Atau misalkan ikhtiar makhluk yang keras sekali. Atau doa makhluk yang sampai keluar air mata darah. Tidak ada terpengaruh sedikit pun. Maka nanti bagaimana cara untuk merubah nasib? Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Laksanakan ibadah. Paham? Di Quran itu dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dijadikannya untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak sangka dan tidak hitung-hitungan. Asik tuh. Apa itu takwa? Nah, takwa itu pertama isinya ada 2, perintah dan larangan. Perintah ada 2 isinya, ada yang wajib dan sunnah, dan larangan ada 2 isinya, yang makruh dan yang haram. Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangan Allah. Takwa. Maka Allah nanti akan jadikan jalan keluar. Ridho namanya. Kan tadi, buah daripada ketaatan itu apa? Perintah itu ridho. Laksanakan perintah Allah supaya datang ridho Allah. Asik tuh. Apa salah satunya? Ya ja'alahu makhraja. Allah jadikan jalan keluar. Dari mana aja? Banyak istighfar, banyakin sholat malam, banyakin baca Quran. Doa sibuk itu aja. Nanti Allah yang urus semuanya, beres deh. Ridho Allah. Paham ya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beli rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak ada hitung-hitungan. Berapa maunya? 3 miliar, 3 triliun. 4 bilion, sebenarnya gampang bagi Allah. Kecil. Allah lagoniyun 'alal alamin, benar-benar kaya daripada semua alam ini. Allah Maha Kaya. Kecil segitu mah. Yakini itu, tanamkan dalam hati baik-baik. Jangan berubah lagi. Tanam sampai mati. Insya Allah selamat dunia akhirat. Kalau kita punya keyakinan ada sesuatu yang lebih kuasa daripada Allah, ada yang sesuatu yang berkuasa daripada Allah, konslet itu. Gagal tauhid. Gagal tauhid, kufur. Gagal kufur, naudzubillah. Yakhruju minad dunya bighairi iman. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Seperti itu. Naudzubillah. Paham ya? Allah bersifat irodat. Nah, nanti dilanjut. Irodat makhluk dan irodat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya? Pertama, irodat makhluk ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, irodat makhluk, keinginan makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus irodat makhluk, keinginan makhluk di pikirannya itu ada. Tapi pas pelaksanaannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Beda dengan iradat Allah. Allah kehendaki ada langsung. Paham ya? Nah, iradat makhluk itu sekedar menegaskan ikhtiari makhluk. Yang kadang-kadang terjadi karena ada persambungan atau tidak ada, itu dia. Dan butuh persambungan kadang-kadang.
Apa efeknya tadi? Orang yang beriman, yang mengimani Allah bersifat iradat, dia akan totalitas, akan sepenuhnya menyerahkan semuanya urusan kepada Allah. Jadi guru kami berkata, sempurnakan ikhtiar, tawakal tidak lepas. Bareng-bareng, tawakal maju, ikhtiar maju. Bareng-bareng gitu. Jadi ketika nanti ada masalah di tengah-tengah, kita misalkan bikin rumah. Tawakal aja saya bikin rumah. Buat memberi kehidupan, buat memberi naungan pada keluarga. Pas begitu ada gempa. Oh ya Allah, engkau kehendaki ada gempa. Rumah ini roboh, ya sudah ya Allah. Saya bangun lagi dari awal ya Allah. Dibangun lagi terus. Gempa susulan, lagi. Oh, ya Allah. Sudah habis nih dana ini, sudah habis biaya untuk bikin rumah. Ya sudah, saya kumpulkan lagi ya Allah. Saya ridho apa yang kau tentukan. Dan apapun yang kau kehendaki pasti baik. Pasti baik. Mungkin sekarang, nanti husnuzon. Mungkin sekarang saya tidak punya rumah karena habis pakai gempa tadi. Habis. Kalau saya punya rumah sekarang, mungkin saya jadi sombong. Saya lupa untuk beribadah kepadamu, ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu deh. Efek orang yang punya iktikad iradat Allah SWT. Ya gitu. Tapi kalau orang yang tidak punya keyakinan bahwa Allah punya kehendak, begitu dibikin, gempa. Rugi saya. Habis dana saya. Ya bangun lagi, bangun. Gempa susulan, wah stres. Wah habis gempa. Rumah saya habis tuh pak gempa. Habis tuh. Kayak gitu. Bangun lagi, cepat bangun lagi. Rumah jadi gempa lagi habis. Udah. Bunuh diri. Bunuh diri. Orang stres ngambil jalan pintas, ya mana pisau, mana racun, mana tambang. Buntung diri itu. Dia punya keyakinan Allah berkehendak. Nggak bisa dipaksa itu mah. Allah ya kita. Kita hanya punya perencanaan, Allah yang menentukan. Yukhassisu biha al-mumkina bil wujudi aw bil adami wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.